Oke, balik lagi sama gue di sini. Udah lama banget gue nggak buat video. Jadi kali ini gue mau buat video tentang uh, basic-basic apa aja sih yang gue gunain pas saat post processing satu foto portrait gitu. Oke, jadi di sini gue pakai Adobe Photoshop yang terbaru ya, yang 2020. Caranya gampang banget yang gue pakai. Pertama kalian buka fotonya. Ini salah satu foto mentahan gue yang belum diedit sama sekali. Ya, tuh masih ada jerawat, masih ada yang banyak kurangnya lah. Oke, kalau gitu udah kayak gini, kalian Ctrl J buat bikin layar baru. Jadi ini layar ini tetap terjaga dan kita bikin layar baru. Lalu kita ke filter, lalu Adobe Camera Raw filter. Oke. Jadi di sini gue mau ngejelasin juga, ini lebih ke basic kamera RAW sih. Ya, jadi basic kamera RAW. Jadi di versi gue di kamera RAW 12.4 ini sebenarnya ada yang kamera RAW versi 13 atau 14 gitu. Cuman di gue belum bisa karena di sini gue masih pakai namanya Windows 7 ya. Jadi kamera RAW yang terakhir itu khusus untuk Windows 10. Jadi gue belum bisa pakai. Jadi langsung aja. Pada dasarnya sama semua kok. Oke, jadi di sini gue mau jelasin tools-tools yang ada di sini semua ya. Ya, jadi gue jelasin yang setahu gue deh gitu. Oke, yang pertama di sini ada histogram. Ya, jadi histogram ini kita cara ngeliat foto kita lah. Jadi yang kiri ini, paling kiri ini black, ini shadow, tengah ini mid-tone, ini highlight, dan ini white ya. Jadi nanti mungkin gue bakal bahas tersendiri itu secara simpelnya aja. Jadi di sini pun ada kayak settingan EXIF kita, data EXIF-nya ISO 200, pakai lensa berapa, di focal yang berapa, di f berapa, dan speednya berapa. Oke. Lalu di sini ada banyak submenu nih, ada basic, curve, detail, dan segala macam. Oke, kita mulai dulu dari basic ya. Oke. Jadi basic ini kayak basic standar buat editing lah. Kayak kita benerin exposure, kontras ya. Jadi awal dulu nih, ini white balance bisa shoot auto, custom. Jadi kalau auto tuh dia kayak otomatis gitu nih ya, contohnya tuh jadi biru banget. Kalau custom kita tentuin sendiri. Kalau shot itu berarti sesuai dengan apa yang kita foto gitu. Ini ada white balance tool, jadi ini kayak pick white balance gitu. Jadi kalau kita pick di sini tuh jadinya biru, kalau di hijau beda lagi pasti. Nah, jadi disesuaiin gitu tuh. Tapi gue ini hampir nggak pernah pakai ya di sini ya. Jadi di sini white balance-nya pertama ada temperatur. Jadi temperatur ini kayak kalau kita ke kiri, di sini ada warnanya nih, kiri biru, kanan kuning. Jadi kalau kita semakin ke kiri semakin biru tuh. Oke. Dan sebaliknya, kalau semakin kanan dia semakin kuning. Jadi ini cool, ini warm. Jadi kayak panas dingin lah gitu. Oke. Tapi gue jarang main di sini sih. Oke, gue jarang main di sini. Di sini ada tint. Tint ini kalau ke kiri hijau dan ke kanan jadi ungu. Oke. Nah, tapi gue jarang banget main di sini nih karena gue udah percaya sama tone kamera gue juga. Kebetulan gue sini pakai Sony Alpha 72. Jadi white balance-nya udah enak banget lah warnanya. Oke, yang pertama ada exposure. Jadi exposure ini buat ningkatin kecerahan foto secara keseluruhan. Ya, contohnya ya. Tuh. Secara keseluruhan. Beda kalau misalnya kalian ada satu misalnya ada di capture one itu ada brightness itu kayak buat naikin mid tone nya aja. Jadi exposure ini kayak tuh semakin kesini makin terang tuh, dan kebalikannya kalau ke kiri semakin gelap. Oke, jadi ini kalian adjust aja sesuai selera kalian. Jadi kalau gue sih di sini gue paling pakai sekitar plus 0,20, ini udah cukup banget buat gue. Lalu kontras. Oke ya, kalau kontras ini semakin ke kiri foto kita ya emang low kontras, tapi kayak semakin berkabut tuh. Oke. Kalau semakin ke kanan foto kita kontras banget, kayak terlalu pekat lah gitu. Tapi di sini gue biasanya sih gue agak low kontras sedikit ya, itu sekitar -10. Oke. Yang berikutnya ada highlight. Highlight ini kayak buat ningkatin highlight yang ada di foto kita. Nah, tuh highlightnya kayak contoh-contoh ini kan highlightnya highlight semua, dia bakal lingkat nih tuh. Oke. Dan sebaliknya
kalau kita ini highlightnya turun tuh, kayak kesannya kayak kalau di foto ini kayak kelihatan udah tua banget lah gitu. Oke. Tapi sini highlight biasanya gue naikin sedikit aja sih, sekitar 10. Oke, jadi angka-angka yang di sini nggak pasti ya, jadi ini sesuai selera kalian aja. Lalu berikutnya ada shadow. Jadi shadow ini buat ngangkat apa ya, kayak shadow yang ada di foto kita. Contohnya shadownya kan di sini ada nih, pekat banget nih, kayak di sini juga ada. Jadi kita naikin nih, contohnya kalau apa ekstrim ke kanan kayak gimana tuh, shadownya rambut apa jadi kelihatan semua kan. Oke, kalau ke kiri tuh jadi gelap semua. Oke, nah yang biru ini tanda kalau kayak ada tanda status apa ya, kalau gue sih kayak ada yang under gitu ya. Nah tapi di sini gue agak naikin sedikit aja supaya detailnya kelihatan sekitar segini, terus tuh 4. Oke, berikutnya ada whites. Sebenarnya highlight sama white, shadow sama black itu kurang lebih sama lah. Nah berikutnya white ini dia lebih apa ya, kayak mid tone gitu sih kalau gue lihat ya. Tuh naiknya lebih halus kalau menurut gue tuh. Oke, kalau semakin geser ke kanan gini, geser ke kiri gini, lebih halus aja kalau menurut gue. Jadi gue di sini pakai plus 25. Black juga kayak shadow nih, semakin kiri semakin gelap tuh, semakin ini tuh akan semakin keangkat shadownya blacknya. Jadi gue pakai biasa gue shadow blacknya gue naikin segini aja. Oke. Untuk berikutnya ada tekstur. Tekstur ini kayak buat apa, ningkatin tekstur kulit kita. Jadi sini gue pakai alpha 72 dengan lensa 2470 GM. Itu detailnya emang udah bagus banget tuh, kelihatan walaupun di f28. Nah tekstur ini buat ningkatin tekstur kulit kita. Contohnya nih ya, kalau gue geser ke kiri tuh dia bakal jadi kayak soft banget, bahkan kayak nggak blur gitu lah, kayak orang pakai Gaussian blur. Nah kalau geser ekstrem ke kanan tuh teksturnya bakal kayak lebih nonjolin teksturnya lah gitu intinya tuh. Oke. Tapi biasanya di sini gue nggak pakai sampai segininya sih, paling gue pakai sekitaran 10 sampai 15 lah, sekitaran ini sesuai selera kalian aja. Berikutnya ada clarity. Clarity ini kayak buat keseluruhan foto. Tadi kan kalau tekstur lebih menonjolkan sisi tekstur kulitnya. Kalau clarity itu lebih ke semua fotonya, kayak foto-foto apa ya, urban street gitu deh contohnya nih ya. Tuh. Kayak HDR gitu kurang lebih. Ya. Kalau ke kiri dia bakal soft banget. Oke. Tapi di sini gue emang jarang pakai di clarity ini nih. Karena menurut gue kalau foto model pakai gini agak kurang aja ya kalau menurut gue pribadi. Tapi ada beberapa orang yang suka pakai itu juga nggak masalah. Berikutnya ada di haze. Ya, jadi di haze ini kalau kata orang tuh kalau foto kita berkabut kita bisa akalin di post processing ini. Contohnya kalau ke kiri tuh bakal lebih berkabut, kalau ke kanan nah bakal agak lebih gelap. Tapi di sini kan foto gue emang normal ya, nggak ada berkabut, nggak ada yang aneh-aneh. Nah untuk berikutnya ada vibrance dan saturation. Jadi bedanya apa? Jadi ini intinya kalau sama-sama naikin warna dan turunin warna, tapi bedanya vibrance itu dan naikinnya lebih kayak dia udah ngebaca kayak warna apa aja yang harus dinaikin. Jadi kayak naiknya halus banget. Contohnya nih ya. Tuh gue digeser pelan-pelan. Tuh naik warnanya dia kayak smooth gitu. Walaupun di 100 naiknya pelan-pelan, dan di 100-nya pun dia masih kayak wajar gitu, walaupun agak pekat banget ya. Kalau ke kiri gimana, dia turunnya pelan-pelan banget tuh. Oke, dan masih ada warna-warna yang menonjol kayak merah, kuning nih, masih kelihatan lah. Oke, kalau saturasi dia lebih hard banget, lebih keras banget pengen ya. Gue naikin begini aja tuh udah mulai kerasa banget. Dan kalau 100, nah lebih bedanya kan 100 saturation dan 100 di vibrance. Vibrance itu lebih naikinnya lebih smooth lah. Kalau saturation diturunin gimana, dia bakal jadi black and white. Oke, itu untuk basicnya aja. Oke, yang kedua berikutnya ada curve. Jadi curve ini kayak semacam kurva lah. Gue juga sebenarnya jarang banget pakai curve ini, tapi gue mau jelasin sedikit ya. Jadi di bawah ini, titik di bawah ini shadow namanya. Lalu di tengah ini mid tone. Oke, yang di atas ini highlight. Oke, jadi biasanya sih gue adjust di begini nih, gue naikin shadownya tuh. Lalu di sininya di antara shadow dan kontras ini kan di tengah-tengahnya ada nih, gue turunin gini. Oke,
gue adjust aja dikit, gue giniin supaya kalau gue biasa kayak gini untuk memperlihatkan fotonya itu agak-agak sinematik lah gitu. Tapi di sini bisa gue naikin nih tuh, tapi gue jarang main di sini sih, jarang main di sini. Kayak berikutnya ini kan ada yang putih nih, di sini ada yang merah, jadi kalau merah ini kayak naikin warna merahnya. Hijau juga sama, ini biru, oh jadi mid tone birunya gitu. Ini sebenarnya kalian coba-coba aja sih, tapi ini gue jelasin secara simple basicnya aja ya. Oke, itu untuk curve. Oke, berikutnya itu ada color mix, ada detail. Ya detail ini buat kayak ngedetailin foto kalian, tapi gue biasa di sini pakai sharpening itu di plus 20 atau 30 tergantung foto. Lalu udah gini gue masking. Caranya gue pencet Alt sambil geser, yang putih-putihnya itu detail lah, kalian mau seberapa. Kalau ekstrem segini ya foto kalian nggak detail, jadi gue lihat putih-putihnya mau sedetail apa. Bagi gue di plus 30 udah cukup. Dan di sini ada noise reduction, jadi buat kayak ngurangin noise itu. Tapi di sini gue pakai ISO 200, gue lihat sih masih aman lah ya. Tapi kalian kalau mau coba bisa kalian deketin ini, kalian zoom. Oke, kalian coba di extreme 100 tuh, dia bakal kayak agak-agak blur gitu. Cuman gue jarang banget pakai sih kayak itu untuk detail. Untuk color mixer yang paling sering gue pakai di sini adalah di saturation dan luminance. Dan di sini ada namanya HSL juga kan, hue, saturation dan luminance. Kalau hue ini dia lebih kayak buat ngerubah warna. Kalau untuk penjelasan dari gue pribadi, contohnya di sini kan ada warna red, orange, yellow, green, aqueous, blue, purple, magenta. Contoh yang ngerubah warna gimana? Kalau red nih di hue ya, kita geser ke kiri, yang warna merahnya bakal berubah jadi pink ungu gitu. Kalau kita geser ke kanan, dia bakal agak jadi kuning ke ijo-ijoan gitu. Tapi gue emang jarang pakai di sini sih, tapi tergantung foto juga. Kalau orange, oke, kita coba tuh. Kalau orange ke kiri banget, mukanya jadi kayak ungu merah muda gitu. Kalau ke kanan, dia bakal jadi hijau gitu. Oke, yellow gimana tuh ya, kalian bisa ngeliat kayak perubahannya ya. Oke, kalau green kebetulan di sini hijaunya nggak terlalu banyak ya, cuma di kain ini aja. Oke, aqueous coba kita lihat. Nah, cuman kain di atas ya. Oke, blues tuh. Aqueous tuh sama blues sebenarnya hampir mirip sih. Purple ada nggak kita lihat? Oh, ada di kalungnya ya. Di magenta, oh nggak ada magenta. Ada mungkin sedikit di saturasi. Saturasi ini yang kayak tadi penjelasan awal untuk ningkatin warna lah, kayak lebih pop up banget. Tapi biasa di sini kalau foto kayak gini kan colorful nih, gue agak naikin di warna-warna yang mau gue naikin. Contoh di sini ada warna merah, ada kuning. Skin tone itu kalau skin tone ya, itu antara kuning, orange dan merah. Nah di sini merah kan kebetulan di bibirnya dan kalung-kalungnya. Gue naikin dikit nih, dikit. Skin tone paling gue agak naikin dikit, kuningnya juga biar alisnya ini nih kelopak mata ya kalau nggak salah, agak lebih pop up sedikit. Oke, purple boleh. Oke, sip. Nah, untuk luminance itu kayak buat tingkat kecerahan warnanya. Contohnya kalau merah nih tuh. Oke, nah ini balik ke selera kalian, cuman jangan terlalu lebay juga. Gue biasa di segini. Oke, udah boleh. Orange untuk kulit gue bakal enhance sedikit tuh kan. Oke, kurang lebih segini. Yellownya gue bakal enhance sedikit, hijaunya juga, aquasnya juga dikit. Gue mainnya agak serba halus ya, jadi nggak selamanya bisa itu. Kayak di sini juga ada namanya target adjustment tool. Ini biasanya buat orang buat adjust skin tone, cuman gue emang jarang pakai. Nah, cara pakainya gimana? Kalian klik di sini, kalian ke jidat nih. Kenapa jidat? Karena kalau kita ke pipi, ke dagu itu udah kayak udah tercampur make up. Walaupun jidat juga, cuman jidat itu lebih netral lah. Jadi kalian mau kemana nih? Luminance dulu ya, kayak gini tuh. Oke. Tuh bakal otomatis jalan sendiri di slide barnya. Oke. Kalau di saturation juga sama,
tuh. Oke, gitu cara pakainya. Kalau emang kalian, tapi itu tergantung sih. Kalau skin tone ke arah jidat, kalau misalnya ke arah sini nih, ke kalungnya kalian tinggal naikin aja tuh, bakal lebih pop up dianya gitu. Cuman gue akan coba naikin sedikit ya. Oke, sip. Oke, untuk berikutnya ada namanya split toning. Nah, split toning ini dulu gue sering pakai, cuman untuk kayak belakangan ini gue jarang pakai sih. Jadi kayak ini buat toning lah. Jadi ada highlight, ada shadow. Jadi di highlightnya kita warnain, atau di shadownya, atau bisa dua-duanya. Caranya gimana? Di saturasinya kalian patokin dulu nih, buat kayak ambil warna contohnya. Kalian di 10 lah minimal. Lalu di hue-nya ini kalian tarik tuh. Tuh. Kalau misalnya kalian lihat kurang jelas nih warna apa, kan saturasinya kalian naikin aja. Contohnya 15. Tuh. Oke. Tuh. Gitu. Cuman gue jarang pakai sih. Di shadow juga sama nih. Tuh. Oke. Gue demen kayak gini sih. Oke. Nah, kalau balance ini dia lebih kayak mau prioritasin kemana, ke highlightnya atau ke shadownya gitu. Oke, untuk optics ini kalau misalnya foto kalian kayak ada distorsi atau apa, kalian nggak suka, kalian bisa betulin ya. Cuman kebetulan di sini foto gue nggak ada distorsi ya. Jadi kalau kayak gini tuh dia bakal kayak cembung banget. Kalau kayak gini dia bakal cekung banget gitu. Cuman gue nggak pernah pakai gini sih. Nah, di sini juga kalian bisa tambahin vignette nih. Kayak vignette itu kayak ada kayak vignette gitu lah, kayak ada bingkai-bingkai gitu contohnya. Kalau ke kiri dia semakin gelap, apa vignette-nya yang kanan itu kayak terang contohnya. Tuh, kayak ada vignette kan. Kalau kanan tuh terang. Cuman gue biasanya jarang pakai di sini sih untuk vignette. Cuman bisa aja di sini. Bisa gue di minus 23. Midpoint yang kita lebih fokusin lagi tuh. Oke, kayak gitu. Berikutnya ada namanya geometri. Ya, jadi geometri ini kayak buat ibarat kata foto gue udah lurus belum ya, atau foto gue miring nih atau apa, biasa kalian bisa adjust di sini. Cuman di sini ada manualnya, ada juga yang kayak upload itu kayak otomatisnya gitu. Nah, gue mau jelasin di otomatisnya. Oke, kalau auto ini dia ngajak sendiri, cuman di foto ini emang kita lihat pribadi udah lurus ya, jadi kalian nggak perlu adjust lagi tuh. Jadi udah nggak bisa, jadi emang udah bener-bener lurus, kecuali foto kalian ada yang miring-miring. Dan kalian juga bisa adjust di sini nih, vertikal tuh. Oke, horizontal, rotate, aspek tuh. Jadi kalian bisa adjust sendiri lah. Ini buat kayak cropping gitu. Offset ini lebih ke ini tuh guys ya. Gue ikan dulu. Oke, scale, ada scale tuh. Offset Y atas bawah. Oke. Itu untuk geometri. Untuk efeknya, oke. Efek ini kita bisa kayak nambahin grain atau noise kalau di bahasa kamera ya. Nah, jadi tambahin grainnya gimana contohnya? Ini ya. Kita tambahin grainnya nih. Kayak tambahin noise-nya. Tuh. Kelihatan kan kayak ada grain-grain gitu. Kayak agak-agak, mungkin kalau orang bilang kayak kamera film ya, kalau nggak salah kayak film-film gitulah. Cuman gue pribadi sih gue kurang suka kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya contoh lah kita kasih grain, kita kasih size nya nih, kan ini 25 tuh, kita bisa tebelin gitu tuh, kayak bener-bener noise gitu, kesan-kesan kamera film-film gitu kalau kata orang-orang. Ada roundness juga tuh, kayak gitu. Oke, itu untuk grain. Cuman gue sendiri pribadi nggak suka. Terus ada vignetting juga, sama nih, kurang lebih sama tuh. Oke, midpoint. Di sini ada highlight priority, clear priority. Ini sesuai selera kalian aja sih sebenarnya. Tinggal kalian adjust sendiri. Oke. Berikutnya ada calibration. Jadi calibration ini untuk kita mempop up warna lebih kayak lebih keluar gitu warnanya. Kebetulan ini warnanya colorful kan. Kita mulai dari coba shadownya dulu ya. Jadi shadownya nggak ada apa-apa. Kita di red primary dulu nih. Di hue-nya kita ke kiri tuh. Oke, kalau saturasinya tuh.
Tapi biasa sih gue main sedikit-sedikit aja sih bikin primer itu. Oke. Tapi gue biasa main saturasinya doang sih. Oke, kurang lebih gitu. Di blue primary-nya kita lihat. Oke. Biasanya gue mainin tetap di saturasinya. Jadi gue naikin itu, gue tipe orang yang apa ya? Fotonya tuh nggak mau terlalu ada colorful, cuman nggak terlalu pop up banget lah. Oke. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal oke. Sip. Sebenarnya foto kalian gini pun udah bisa langsung post sih kalau kalian nggak mau retouch ya. Mungkin kalau retouch udah beda cerita lagi gitu, tapi kalau menurut gue segini juga udah oke. Dari before after gitu kurang lebih. Jadi oke, sekian dulu kayak penjelasan singkat tentang Adobe Camera Raw yang biasa sering gue pakai itu kayak gimana ya, kurang lebih kayak gitu secara basicnya. Cuman untuk kayak mau kayak gini gimana, mau kayak gitu gimana, itu kalian mesti latihan sendiri dan kayak coba-coba sih. Kalau begini bagus nggak sesuai selera kalian, atau kayak gini jeleknya, atau kayak gini bagus nggak gitu. Tapi ini sesuai yang selera mata gue aja, karena selera orang kan pasti beda-beda. Jadi ya kalian coba-coba sendiri aja gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu tutorial dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.